Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagustian dari program studi Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas final mata kuliah Cerdasan Buatan yang diampu oleh Bapak Christian Eskop Mkom. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman yang baik mengenai materi yang dibahas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Peran AI dalam dunia pendidikan menuju era pembelajaran adaptif, personal, dan berbasis masa depan digital 5:0. Pertama, agenda utama presentasi ada konsep dan evolusi AI pendidikan, akselerasi pembelajaran siswa, pemberdayaan guru dan platform AI, dan yang terakhir etika dan tantangan masa depan. Bagian 1. Konsep dasar dan evolusi AI pendidikan. Apa itu AI dalam belajar? Yang pertama, kecerdasan buatan terintegrasi, yaitu AI dalam pendidikan bukan sekedar mesin penilai, melainkan ekosistem komputasi dinamis yang mengamati, memetakan, dan beradaptasi terhadap pola kognitif manusia dalam menyerap materi. Yang kedua, sinergi kurikulum dinamis, yaitu teknologi ini membantu merombak kurikulum statis konvensional menjadi modul pembelajaran dinamis yang secara instan merespon kelemahan dan kelebihan pemahaman setiap pelajar. Selanjutnya, evolusi teknologi kelas. Pada era 1990-an, terdapat kalkulator ilmiah dan pengenalan komputer dasar di ruang kelas. Selanjutnya, pada era 2010-an, munculnya e-learning, LMS statis, dan materi berbasis video daring. Pada era 2020-an, terdapat algoritma pembelajaran adaptif dan platform berbasis kecerdasan mesin. Dan yang terakhir, pada era 2026 ke atas, AI terdapat AI interaktif, asisten kelas custom, dan kurikulum multimodal otomatis. Statistik adopsi AI global. Bisa kita lihat di gambar 48% pendidik yaitu dampak positif langsung. 42% guru atau siswa yaitu menciptakan kesetaraan. Dan 10% lainnya yaitu menilai risiko dan adaptasi. Bagian 2. Akselerasi pembelajaran siswa. Yang pertama, pembelajaran yang personal. Belajar sesuai ritme individu, yang dimana AI menghilangkan pendekatan satu ukuran untuk semua. Algoritma cerdas melacak kecepatan serapan materi siswa secara real-time. Jika siswa kesulitan pada aljabar, AI secara otomatis menyajikan modul pengantar visual
tambahan sebelum berlanjut ke topik yang lebih rumit. Selanjutnya, sistem umpan balik instan. Yang pertama, koreksi kesalahan waktu nyata, yang dimana siswa tidak perlu lagi menunggu berhari-hari untuk mengetahui hasil koreksi ujian. AI mendeteksi kesalahan secara instan saat siswa menjawab soal mandiri. Yang kedua, rekomendasi konstruktif, yang dimana selain memberikan skor biner, itu benar atau salah, sistem AI menyajikan petunjuk konseptual interaktif untuk mengarahkan siswa menuju perbaikan pemikiran. Selanjutnya, inklusivitas dan aksesibilitas. Yang pertama, text to speech dan transkrip otomatis, yang dimana membantu siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran menikmati konten pembelajaran digital secara setara. Yang kedua, presentasi translator instan, yang dimana menerjemahkan bahasa pengantar pengajar asing ke bahasa ibu murid secara seketika guna menghapus gap geografis. Dan yang terakhir, adaptabilitas siswa berkebutuhan khusus, yang dimana menyajikan navigasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan motorik siswa melalui antarmuka sistem suara cerdas. Selanjutnya, metode belajar multimodal. Yang pertama, struktur teori, yaitu merangkum teks akademis panjang menjadi pokok pikiran ringkas yang mudah dihafal. Yang kedua, simulasi edukatif, yaitu menyajikan animasi interaktif berbasis AI untuk mendemonstrasikan rumus sains fisik. Dan yang terakhir, eksplorasi kasus, yaitu rekomendasi tantangan nyata untuk memicu kemandirian riset praktis. Bagian 3, pemberdayaan peran pendidik. Yang pertama ada otomatisasi tugas guru. Kembalikan fokus pada siswa. Sebanyak 13 jam kerja guru dalam seminggu dihabiskan untuk administratif monoton, seperti mengabsen, merapikan nilai, dan menyusun template rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. AI mengambil alih beban administratif ini, memungkinkan guru mencurahkan seluruh energi kognitif mereka untuk bimbingan karakteristik secara empatik. Selanjutnya, penyusunan materi kilat, RPP dan bahan ajar berbasis data, yang dimana guru hanya perlu mengetik tujuan kompetensi dan asisten AI akan menyajikan draft RPP terstruktur, referensi studi, kasus relevan, hingga rekomendasi video pelengkap dalam hitungan detik. Yang kedua, generator evaluasi adaptif, yaitu sistem cerdas menyusun variasi tingkat kesulitan soal ujian agar seimbang antara siswa berkemampuan akademik tinggi, menengah, dan yang membutuhkan remedial. Selanjutnya, analisis data akademik, sistem peringatan dini cerdas. Dashboard AI membantu guru mengidentifikasi siswa yang mulai tertinggal sebelum masa ujian akhir tiba, dengan menganalisis frekuensi, keterlambatan pengumpulan tugas, tren keaktifan di portal sekolah, dan penurunan nilai harian. Sistem memberikan peringatan otomatis kepada guru untuk intervensi individual.
Bagian 4. Ekosistem platform AI pendidikan. Yang pertama, perbandingan alat edukasi. Terdapat 4. Yang pertama, Kanmigo. Fungsi utamanya yaitu bimbingan sains dan matematika adaptif. Dampak bagi siswa atau guru yaitu siswa dituntut memahami logika langkah demi langkah. Yang kedua, ChatGPT atau Gemini. Fungsi utamanya yaitu penulisan esai, kode, dan tanya jawab. Dampak bagi siswa atau guru yaitu mitra brainstorming draft materi dan pengembangan ide awal. Yang ketiga, Duolingo. Fungsi utamanya yaitu akuisisi bahasa dan kosakata baru. Dampak bagi siswa dan atau guru yaitu gamifikasi adiktif yang melatih kelancaran pelafalan verbal. Dan yang terakhir ada Canva Magic Write. Fungsi utama yaitu desain kreatif dan presentasi visual. Dampak bagi siswa atau guru yaitu guru merancang infografis bahan ajar instan tanpa rumit. Selanjutnya, tutor pendamping. Belajar tanpa kendala waktu. Siswa seringkali merasa sungkan bertanya di kelas yang ramai atau terhambat ketika ingin belajar di luar jam sekolah. Sistem AI siaga 24 jam sehari untuk melayani pertanyaan rumit, membongkar pemecahan algoritma, matematika secara sabar, dan menyimulasikan percakapan bahasa asing secara personal tanpa tekanan sosial. Selanjutnya, gamifikasi proses belajar. Yang pertama, pemberian reward. Sistem poin otomatis yang mengapresiasi pencapaian belajar berturut-turut. Yang kedua, alur kuas kreatif, yaitu siswa menyusuri peta petualangan sains interaktif untuk menguasai fisika dasar. Yang terakhir, papan skor bersahabat, yaitu memacu kompetisi sehat antar rekan sekelas lewat tantangan harian berhadiah. Bagian 5. Etika, tantangan, dan integritas. Yang pertama, hambatan dan ketergantungan. Ada 3, yaitu yang pertama, penyalahgunaan plagiarisme naratif, di mana maraknya pengumpulan karya tulis mentah hasil salinan AI tanpa proses pemahaman mandiri dan olah pikir orisinal. Yang kedua, atrofi keterampilan berpikir kritis, yaitu risiko siswa menjadi pasif dan tidak melatih analisis logika mendalam karena langsung percaya pada keberanian instan keluaran AI. Dan yang terakhir, hilangnya sentuhan empati manusia, yaitu pembelajaran yang murni digital mengurangi waktu interaksi kolaborasi sosial emosional yang penting bagi pertumbuhan psikologis. Selanjutnya, tantangan kesenjangan. Kota besar 90%, infrastruktur siap, daerah urban 65%, jaringan terbatas, dan wilayah terpencil 30% minim akses. AI menuntut kestabilan akses internet dan persiapan perangkat gawai. Sinergi pemerintah dan pihak swasta mutlak diperlukan untuk mencegah kesenjangan pendidikan digital di Indonesia. Selanjutnya, keamanan dan privasi data.
Yang pertama, perlindungan informasi siswa. Sistem AI pendidikan mengumpulkan banyak data aktivitas anak di bawah umur. Kebijakan ketat wajib diterapkan untuk menjamin data pencapaian akademik tidak disalahgunakan untuk target komersial. Yang kedua, keberpihakan algoritma atau bias. Model asisten AI harus dipastikan bebas dari muatan bias sosio-kultural agar tidak menghasilkan penilaian atau rekomendasi karir yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Bagian 6. Transformasi soft skill era AI. Fokus baru keterampilan. Yang pertama, verifikasi fakta. Melatih siswa mencurigai jawaban asisten AI dan membandingkannya dengan rujukan sumber terpercaya. Yang kedua, formulasi prompt, yaitu mengasah imajinasi kognitif untuk memberikan perintah taktis pada AI sebagai rekan eksplorasi ide. Dan yang terakhir, kepemimpinan, yaitu memperkuat kepekaan sosial emosional siswa yang tidak bisa ditiru oleh algoritma manapun. Selanjutnya, harmoni manusia dan AI. Teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat dapat membawa transformasi yang luar biasa. Bagian 7. Masa depan AI dan kesimpulan. Proyeksi pasar AI 2030. Investasi global pada AI edukasi diproyeksikan melonjak signifikan dengan CAGR tahunan mencapai 41,5% hingga tahun 2030. Selanjutnya, rekomendasi implementasi. Yang pertama, kurikulum literasi AI sejak dini. Bukan sekedar melarang pengguna AI. Institusi pendidikan harus mulai melatih siswa bagaimana cara berkolaborasi secara etis, menulis prompt taktis, dan mensintesis hasil luaran AI secara kritis. Yang kedua, investasi pelatihan guru, yaitu menggeser peran guru dari pengaji informasi searah menjadi desainer pengalaman belajar dinamis berbantuan asisten AI agar implementasi kelas berjalan sukses dan maksimal. Kesimpulan utama dari materi yang dapat saya sampaikan, yang pertama, personalisasi tanpa batas, yaitu AI merevolusi kurikulum kaku menjadi pembelajaran adaptif yang sangat menghargai keunikan ritme kognitif setiap individu siswa. Yang kedua, sinergi guru dan asisten cerdas, yaitu teknologi bertugas mengeliminasi beban administratif monoton sehingga energi guru dapat tercurah sepenuhnya untuk pembimbingan karakter. Dan yang terakhir, penerapan etis dan pemerataan akses, yaitu masa depan pendidikan yang inklusif hanya akan terwujud melalui regulasi etika yang ketat, keamanan data, dan pemangkasan kesenjangan infrastruktur digital. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.